Di hari ulang tahun, Shin Yuyu yang ke-24. Misi penaklukanku gagal dan aku dilenyapkan oleh sistem. Aku tahu aku selalu menjadi pemeran pendukung dalam hidupnya. Dia akhirnya menikah dengan orang yang dikejarnya selama bertahun-tahun sesuai keinginannya. Namun di lokasi, dia terus mengirimiku pesan. Pengikut Go, Nona ini memerintahkanmu untuk segera muncul. Dia tidak tahu aku sudah mati. Ini mungkin pernikahan termegah di kota Jiangcheng selama bertahun-tahun. Hampir semua tokoh penting di kota Jiangcheng. Bahkan wartawan dari surat kabar besar pun datang. Mereka datang untuk menyaksikan pernikahan nona sulung keluarga Shen, Shin Yuyu dengan grup Lin. Pernikahan abad ini dengan pewaris Lin Chuan, pria tampan dan wanita cantik. Pasangan yang serasi. Shin Yuyu sedang merias wajah di belakang panggung. Dikerumuni oleh banyak orang bagai bintang mengelilingi bulan. Matanya terus menatap ponsel yang layarnya mati di atas meja. Alisnya yang indah terjalin erat. Penata rias mengingatkan dengan ragu-ragu. Nona Shen, Anda tidak akan bisa dirias dengan baik jika terus mengerutkan dahi seperti ini. Shin Yuyu bahkan tidak meliriknya. Dia langsung mengambil ponselnya untuk menelponku. Penata rias itu mungkin diundang secara khusus. Dia tidak mengerti sifatnya. Seseorang di sampingnya memberinya isyarat mata. Tapi penata rias itu membuka mulutnya untuk mencoba membujuk lagi. Nona Shen baru saja mengucapkan 3 kata. Shin Yuyu langsung melempar bandolnya dan berteriak dengan kesal. Keluar semua. Segera. Sekarang juga. Penata rias jelas baru pertama kali melihat pengantin wanita yang begitu pemarah. Masih ingin mengatakan sesuatu, tapi ditarik keluar oleh orang-orang di sekitarnya. Telepon tidak tersambung. Shin Yuyu mulai membombardir dengan pesan lagi. Ini adalah kebiasaannya. Suatu kali aku pergi untuk suatu urusan. Ponselku dalam mode senyap. Saat aku pulang malam harinya, dia mengenakan piyama, memeluk lututnya dan duduk di sofa. Melihatku kembali, dia langsung melompat dari sofa, berlari mendekat dengan kaki telanjang. Sepasang matanya yang indah tanpa kemerahan. Agak basah, sepertinya habis menangis. Pengikut Go, kemana saja kamu seharian ini? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Aku mengirim begitu banyak pesan, dan kamu tidak membalas satu pun. Aku menjelaskan. Direktur utama memintaku menemaninya rapat. Dia menggigit bibirnya. Detik berikutnya, dia menginjak kakiku dengan keras. Wajahnya yang cantik dan mungil menatap dingin. Jika ada lain kali, jangan pernah kembali lagi. Aku akan menghukummu tidur jongkok di depan pintu. Dan belikan aku kue kepingan salju selama sebulan. Aku mengambil dari saku bajuku sekantong kue kering yang dibungkus kertas coklat. Matanya langsung berbinar. Tapi dia masih mengangkat dagunya dengan angkuh. Menjulurkan tangannya. Memberi isyarat agar aku memberikannya. Aku memberikannya. Dia membuka tali raminya. Kue kepingan salju di dalamnya masih sedikit hangat. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Masih hangat. Aku tersenyum tipis dan mengangguk. Sebenarnya sangat sulit dipercaya. Seorang nona muda sepertinya sudah terbiasa dengan makanan mewah. Tapi entah kenapa, sangat menyukai kue kepingan salju dari sebuah toko di kota kecil terpencil. Hanya saja tempat itu terlalu terpencil. Hampir tidak ada kendaraan umum yang lewat. Direktur Shen tidak suka Shin Yuyu pergi ke sana. Selalu mengingatkanku. Tapi setiap kali, dia mengerjapkan mata dan menarik lengan bajuku. Aku pun luluh. Dia bilang itu rumah nenek dari pihak ibunya. Wanita tua itu paling ahli membuat kue kepingan salju. Direktur Shen tidak membiarkan mereka saling mengakui. Setelah makan kue kepingan salju, barulah Shin Yuyu memaafkanku. Hanya saja setelah itu, setiap kali aku keluar untuk melakukan apapun, dia pasti akan memeriksa ponselku. Mengatur volume ke yang paling keras, nada dering yang keras seperti guntur menggema di seluruh villa. Barulah dia tersenyum puas. Nanti, kalau aku menelpon, kamu harus segera muncul di hadapanku. Saat ini, aku melihatnya dengan cemas mengetik di kotak pesan. Pengikut Go, Nona ini memerintahkanmu untuk segera muncul sekarang juga. Tapi Shin Yuyu, kali ini aku tidak bisa muncul. Sebenarnya aku juga tidak mengerti. Kenapa meskipun aku sudah mati, jiwaku masih mengikuti Shin Yuyu, tidak bisa pergi.
Seolah-olah seperti yang pernah dia katakan. Dia ingin aku menjadi bayangannya seumur hidup. Seperti dia yang selalu memanggilku pengikut. Aku bertanya pada sistem, tapi dia tidak kunjung menjawab. Aku hanya bisa mengikuti Shen Yue seperti ini. Melihatnya mengenakan gaun pengantin yang indah dan mewah. Mengenakan mahkota berlian besar dan berdiri di sana. Seperti seorang putri di dunia dongeng. Dia dengan gelisah mengamati setiap sudut aula. Sepertinya sedang mencari sosokku. Lin Chuan mengenakan setelan jas putih pesanan khusus. Berdiri di sampingnya. Benar-benar seperti pangeran tampan sang putri. Dia jarang bersikap baik pada nona besar yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun ini. Menunjukkan wajah yang baik. Bahkan berinisiatif menggandeng tangannya. Shen Yue, jangan pura-pura sentimental. Setelah menggangguku bertahun-tahun baru bisa menikah denganku. Kamu pasti tertawa bahkan dalam mimpimu. Kata-kata Lin Chuan tidak salah. Impian terbesarnya dalam hidup ini adalah menikah dengan Lin Chuan. Dulu waktu kecil begitu. Setelah dewasa pun begitu. Aku menjaga Shen Yue seumur hidupku. Sementara dia mengejar Lin Chuan selama 16 tahun penuh. Aku selalu berada di belakangnya. Menjadi pengikutnya. Seperti bayangan yang selalu menyertai. Di luar dugaan, Shen Yue tidak menghiraukannya. Mengangkat gaunnya yang merepotkan dan bertanya kemana-mana. Apakah kamu melihat Guli? Semua orang menggelengkan kepala. Berkata tidak tahu. Dia menghentakkan kakinya dengan marah di koridor. Sambil diam-diam mengumpatku. Guli sialan. Katanya akan datang ke pernikahanku. Masih berani tidak mengangkat teleponku. Tunggu saja setelah ini selesai. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Aku melihat penampilannya yang marah. Tidak bisa menahan tawa. Teringat dia selalu seperti ini di hadapanku. Mengucapkan kata-kata yang mengancam. Tapi saat melihat orang menyembelih kelinci, dia ketakutan dan menangis di belakangku. Saat makan daging kelinci, dalam waktu kurang dari 10 menit, sepiring habis dilahapnya. Sambil bergumam, sekali makan habis satu gu yang cerewet, biar kamu tidak mengaturku lagi. Dia paling benci dikekang. Benci aku mengaturnya. Misalnya, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Atau misalnya, tidak boleh pergi ke suatu tempat. Kurasa dia pasti membenciku. Tiba-tiba teringat, sebelum dilenyapkan, dia dan Lin Chuan baru saja bertunangan. Dia membujuknya sangat lama. Barulah Lin Chuan dengan enggan setuju untuk melakukan pemotretan prewedding. Shen Yue menatap Lin Chuan dengan wajah bahagia. Matanya seolah berkelip seperti bintang. Sementara, ketidaksabaran Lin Chuan terpencar jelas di wajahnya. Saat dia mengganti gaun pengantin, Lin Chuan berbaring di sofa dengan kaki disilangkan. Terus-menerus menekan ponselnya. Mengobrol dengan orang lain. Sesekali bahkan tertawa terbahak-bahak. Staf toko membuka tirai. Shen Yue mengenakan gaun pengantin edisi terbatas yang mewah. Tersenyum malu-malu sambil mengerucutkan bibir. Lin Chuan dengan santai meletakkan ponselnya menghadap ke bawah. Lalu meliriknya. Kilatan kekaguman melintas di matanya. Shen Yue mengangkat gaunnya dan perlahan berjalan ke arahku. Jantungku hampir berdebar kencang. Namun, dia hanya melewatiku. Setelah berpapasan denganku, dia berjalan ke hadapan Lin Chuan. Dengan suara manja, dia tertawa. Lin Chuan, menurutmu bagus tidak? Lin Chuan hanya mengangkat kelopak matanya sedikit. Dengan nada acuh tak acuh. Bagus. Aku diam-diam mundur ke tempat yang lebih jauh. Menatap lekat-lekat gadisku. Entah kenapa, dia juga ikut menoleh ke arahku. Saat mata kami bertemu, aku segera menundukkan kepala. Shen Yue tidak bodoh. Dia bisa melihat Lin Chuan tidak memperhatikannya. Keesokan harinya, dia memintaku untuk mengikuti Lin Chuan. Untuk melihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Aku mengikuti Lin Chuan selama seminggu penuh. Setiap hari melihatnya menggandang wanita yang berbeda. Keluar masuk restoran mewah. Bertingkah mesra. Bahkan masuk ke hotel bersama. Aku takut Shen Yue akan sedih. Jadi aku menyembunyikan beberapa hal. Tapi dia tetap tahu dari mulut orang lain. Hari itu, dia sangat marah. Barang-barang di kamarnya hancur, berantakan. Saat aku masuk, sebuah buku tepat mengenai dahiku. Dahiku langsung memerah dan bengkak. Guli, kamu pikir kamu ini apa? Kamu hanyalah seekor anjing di sisiku.
Jika bukan, karena keluarga Shen, kamu sudah mati kelaparan sejak lama. Aku mempercayaimu. Kamu malah membantu Lin Chuan untuk menyembunyikannya dariku. Air mata menggenang di matanya. Dia terisak sesak, lalu berjalan ke hadapanku. Pengikut Go, siapapun di dunia ini boleh menipuku. Tapi kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh di hadapanku. Cara dia menunjukkan kelemahannya hampir selalu seperti ini. Selama bertahun-tahun, aku sudah terbiasa dengan sifatnya yang angkuh dan tidak pernah mau menundukkan kepala. Aku juga tahu posisiku. Selalu mengingatnya di dalam hati. Saat usiaku 6 tahun, aku tiba di rumah keluarga Shen. Aku mengikuti kepala pelayan, Paman Chen, ke taman belakang. Di sini ada taman bunga yang sangat besar. Seorang gadis kecil yang cantik dan menggemaskan sedang duduk di ayunan. Dua teman bermain sebayanya, sedang mendorong ayunan untuknya. Dia tampak tak kenal takut, terus berteriak, lebih tinggi lagi. Itulah pertama kalinya aku melihat Shen Yuryu. Kepala pelayan memperkenalkan. Guli, ini Nona Sulung. Mulai sekarang kamu akan berada di sisinya. Aku menjadi pengikut Shen Yuryu, juga pengawalnya. Bertugas melindunginya. Muncul saat dia membutuhkan. Sifat Shen Yuryu tidak baik. Putri kecil kebanggaan keluarga Shen. Orang terkaya di Jiangcheng. Terlahir dalam kemewahan. Selalu dipuja-puja. Tidak pernah memandang siapapun. Saat aku baru datang, dia bahkan tidak pernah melirikku. Jika ada perintah, dia hanya menunjukku dan berkata, "Hei, aku mau kue dari Black Swan. Pergi belikan." Kemudian, dia berkelahi dengan orang lain di taman kanak-kanak. Saat pulang sekolah, aku memberi pelajaran keras pada anak laki-laki itu. Setelah itu, setiap kali anak laki-laki itu melihat Shen Yuryu, selalu menghindar. Dia sangat senang. Tangannya yang kecil menepuk bahuku dan bertanya siapa namaku. Aku menjawab, Guli. Setelah itu, dia mulai perlahan-lahan mempercayaiku dan mengubah panggilannya untukku. Bukan Hei, juga bukan Guli, melainkan pengikut Go. Aku selalu ditempatkan di sisinya. Taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, selalu di kelas yang sama. Bukan untuk belajar dan menjadi sukses, melainkan untuk melindungi Nona hingga dewasa. Jika dia merasa kesal, dia pasti akan memintaku untuk membereskan orang itu. Aku telah melihat semua sisinya. Saat senang, saat marah, saat menangis dan merengek. Seolah-olah semuanya terukir di dalam benakku. Shen Yuryu pernah berkata, selain orang tuanya, akulah orang terpenting baginya. Pada usia 8 tahun, saat Shen Yuryu pergi ke ruang tari untuk mengambil barang, dia tidak sengaja terkunci di dalam oleh guru piket. Hari itu terjadi kebakaran yang sangat parah. Seluruh lantai 3 dipenuhi asap hitam tebal. Sebelum mobil pemadam kebakaran datang, aku langsung menutupi wajah dengan handuk basah dan menerobos ke dalam api. Aku melihat Shen Yuryu sudah bersandar di dekat jendela. Pingsan. Aku meletakkan handuk basah di atas kepalanya, menggendongnya dan berlari keluar. Lalu aku sendiri pergi mencari bantuan. Saat kembali, dia sudah tidak ada. Tim pemadam kebakaran sedang memadamkan api. Banyak orang berkumpul untuk menonton. Kudengar putri keluarga Shen terperangkap di dalam dan sudah dibawa ke rumah sakit. Seorang pemuda tanpa ragu menerobos masuk untuk menyelamatkannya. Namanya Lin Chuan. Punggungku terasa terbakar. Jaketku juga terbakar habis. Aku ingin memberitahu Shen Yuryu, tapi saat aku membuka mulut, aku tidak bisa berkata apa-apa. Di rumah sakit, seorang pelayan sedang mengupas apel dan memberikannya pada Shen Yuryu. Direktur Shen sedang sangat sibuk di luar negeri. Dia mengunyah apel sambil menatap ponselnya. Tersenyum sangat bahagia melihatku datang. Dengan antusias dia melambaikan tangan. Pengikut Go, cepat kemari. Aku berjalan mendekat. Dia menunjuk ke ponselnya. Anak laki-laki tampan dan ceria di foto itu. Lihat, lihat. Dialah yang menyelamatkanku. Lin Chuan. Namanya bagus sekali. Saat aku ingin membuka mulut untuk menjelaskan, aku bahkan tidak bisa mengeluarkan satu suku kata pun. Hanya bisa melihatnya duduk di tempat tidur sambil mengayunkan kaki kecilnya. Bodoh. Suara sistem muncul di otakku. Dia memberitahuku bahwa pengorbananku tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Setelah hari itu, Xin Yuyu mulai mengejar Lin Chuan kemana-mana. Matanya selalu berbinar saat menatapnya. Juga pada hari itu, aku menyadari, ternyata aku hanyalah pemeran pendukung di dunia ini. Keberadaanku hanya karena Xin Yuyu. Jika dia tetap tidak mencintaiku, maka pada hari ulang tahunnya yang ke-24, aku juga akan lenyap, kembali dari lamunanku. Aku melihat Shen Yuyue sudah dibawa oleh sekelompok pelayan. Diantar kembali ke aula utama. Ayah Shin ingin dia berbasa-basi dengan beberapa klien besar. Ini juga untuk membuka jalan bagi masa depannya. Tapi Shen Yuyue sama sekali tidak menunjukkan wajah yang baik. Dia bersulang dengan mitra bisnis keluarga Shen, tanpa mempedulikan yang lain. Menghabiskannya dalam sekali teguk, bahkan tanpa menyapa. Langsung berbalik dan pergi, meninggalkan ayah Shen dan kelompok itu dalam keadaan canggung. Aku mengenalnya. Dia selalu bertindak sesuka hatinya, kecuali di hadapan Lin Chuan. Dia akan berpura-pura menjadi kelinci putih yang lembut dan perhati-hati. Di depan orang yang disukainya, selalu ingin menunjukkan sisi terbaiknya. Tapi hari ini, di pernikahan yang diimpikannya, pandangannya hampir tidak pernah tertuju pada Lin Chuan. Aku mendengarnya menyuruh orang untuk mencariku. Kemudian, ayah Shen naik ke atas panggung untuk memberikan pidato. Hampir menangis terseduh-seduh. Dia adalah ayah yang baik yang menyayangi putrinya. Juga orang yang baik. Dulu setelah membawaku ke keluarga Shen, semua kebutuhan sandang, pangan, dan papan sangat terpenuhi. Membiarkanku menerima pendidikan terbaik. Bahkan menyumbangkan dupa untuk kuil yang pernah mengadopsiku. Membuat kuil yang bobrok itu kembali ramai. Mengenai berita kematianku, Xin Yuyu akhirnya tahu dari orang yang dia suruh untuk mencariku. Terengah-engah dengan panik. Dengan hati-hati memberitahunya. Guli, dia mungkin mengalami kecelakaan. Alisnya yang indah berkerut. Bagaimana mungkin? Kemarin dia masih menemaniku mengambil cincin kawin pesanan khusus. Sudah berjanji akan datang ke lokasi pagi-pagi sekali hari ini. Sebenarnya di mana dia? Bawahannya tampak ragu-ragu. Menyerahkan ponsel kepadanya. Di atasnya terpampang berita tentang kebakaran sebuah rumah di pinggiran kota. Di area itu, hanya aku satu-satunya penghuni. Sebuah rumah yang sangat kecil. Rumah yang kubeli setelah menabung bertahun-tahun. Terbakar menjadi puing-puing. Hanya tersisa serpihan tulang belulang. Ketika sistem bertanya padaku cara kematian mana yang kupilih, aku berpikir sejenak dan berkata, terbakar saja. Pada usia 8 tahun, aku menyelamatkannya dari kebakaran besar. Aku pikir kisahku dan Shen Yuyu dimulai dengan api. Maka biarlah aku dikubur dalam api saat berakhir. Semuanya akan terbakar habis. Tidak ada tulang belulang. Menjadi debu. Begitu angin bertiup, akan buyar. Aku melihatnya dari bingung menjadi terkejut. Akhirnya, seluruh tubuhnya membeku di tempat. Tidak bergerak. Tiba-tiba setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Sudah hampir waktunya masuk. Pelayan segera memanggil penata rias untuk segera datang memperbaiki riasan. Beberapa orang mengerumuni pengantin wanita. Penata rias memang profesional. Dalam sekejap riasannya sudah diperbaiki. Kulitnya putih dan tanpa celah. Wajahnya juga cantik. Dengan riasan, dia menjadi lebih sempurna. Tapi entah kenapa, dia tiba-tiba meneteskan air mata lagi, meninggalkan jejak air mata tipis di pipinya. Maaf. Tolong perbaiki lagi untukku. Jarang sekali dia meminta maaf seperti ini. Penata rias memperbaikinya lagi. Tapi dia menangis lagi. Matanya sedikit merah. Sekarang terlihat berkilau dan memancarkan aura polos. Mungkin karena aku sudah mati. Mungkin bahkan dia sendiri tidak tahu. Sebenarnya apa yang dia tangisi. Saat pintu besar terbuka, Shen Yuyue berjalan masuk dengan gaun pengantin putihnya yang bersinar. Lampu kilat kamera langsung berbunyi bertubi-tubi. Dua anak pembawa bunga memegangi ujung daunnya. Di depan juga ada yang menaburkan kelopak bunga. Dan di ujung karpet bunga, berdiri pangeran tampan yang telah dikejarnya selama bertahun-tahun. Tapi langkah Shen Yuyu terasa agak kaku. Ekspresinya juga datar. Saat berjalan di tengah jalan, entah kenapa dia tiba-tiba berhenti. Hampir semua orang tercengang. Pembawa acara mencoba mencairkan suasana dengan berkata, pengantin wanita kita sedikit malu. Shen Yuyu mengangkat kepalanya. Secara refleks menoleh ke belakang.
Hanya ada jalan yang kosong. Dua anak kecil pembawa bunga. Dan kelopak bunga segar yang baru saja ditaburkan. Dia tampak linglung. Kemudian berbalik kembali. Di bawah tatapan semua orang. Terus berjalan ke arah Lin Chuan. Selangkah demi selangkah berjalan ke hadapannya. Lalu menggandeng lengannya. Lin Chuan sepertinya membisikkan sesuatu di telinganya. Dia membalas dengan senyum tipis. Saat tiba di sesi ciuman, aku diam-diam menyaksikan pasangan itu perlahan mendekat. Tiba-tiba hatiku terasa sesat. Dan hal yang mengejutkan terjadi. Saat Lin Chuan memeluk pinggang Xian Yuyu dan perlahan mendekat. Xian Yuyu tiba-tiba mundur 2 langkah. Semua orang tercengang. Bahkan dia sendiri sepertinya terkejut. Mata Lin Chuan menunjukkan sedikit kemarahan dan kebingungan. Dengan suara rendah berkata, "Xian Yuyu, apa yang kamu lakukan di saat seperti ini?" Xian Yuyu tertegun. Lalu tiba-tiba berkata tanpa berpikir, "Aku tidak mau menikah lagi. Lin Chuan, aku tidak mau menikah lagi." Yang datang hari ini adalah semua surat kabar besar di Jiangcheng. Tokoh-tokoh terkenal. Semua orang tahu nona sulung keluarga Xian manja dan keras kepala. Tapi tidak ada yang menyangka akan sekeras kepala ini. Ayah Xian menahan amarahnya. "Putriku sayang Yuyu, jangan main-main. Kamu sudah mengejar Chuan selama bertahun-tahun. Ayah selalu tahu. Jadi ayah merestui kalian. Kamu sudah dewasa. Tidak boleh bersikap seperti anak kecil lagi." Xian Yuyu adalah tipe orang yang tidak bisa dipaksa. Dia langsung melepaskan mahkota berlian itu. Tanpa pikir panjang, dia melemparkannya ke lantai. Di tengah keributan orang banyak, dia mengangkat gaunnya dan berlari keluar. Mengenai dia tahu berita kematianku. Aku telah memikirkan reaksinya berkali-kali. Kesedihan sesaat, kemarahan, dan celahan. Atau mungkin bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak pernah menyangka dia akan melakukan tindakan seperti ini. Aku mengikutinya. Menemukan bahwa dia pertama-tama naik taksi ke toko merek terkenal. Mengganti pakaiannya. Gaun pengantin yang sangat mahal itu ditinggalkannya begitu saja di sana. Langsung naik taksi ke pinggiran kota. Rumahku. Dia pernah datang sebelumnya. Dulu. Dia mengamati rumah kecil ini dengan ekspresi meremehkan. "Pengikutku. Tempatmu ini terlalu sederhana. Aku akan membelikanmu satu di pusat kota. Harga properti di Jiangcheng sangat mahal." Nada bicaranya seolah-olah hanya memberikan sebotol minuman. Begitu santai. Bagaimanapun, keluarga Xian sendiri memiliki bisnis properti. Sebuah rumah bukanlah masalah besar. Aku menggelengkan kepala. "Nona, yang sekarang ini sudah cukup baik." Dia mendecih. Menginjak sepatu biok kulitnya dan kembali ke mobil menungguku. Aku seolah-olah bisa, dengan mata terpejam, masih melihatnya mengangkat wajah kecilnya yang angkuh, memegang payung dan berdiri di pinggir jalan menungguku. Sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Saat ini, dia berdiri di depan tumpukan puing-puing. Udara masih terasa dipenuhi bau hangus sisa kebakaran. "Julie." Dia memanggil namaku, tapi ekspresinya sangat tenang. Setelah berdiri diam sejenak, dia pun pergi. Sebenarnya aku tidak begitu mengerti apa yang dia pikirkan. Jika dulu, apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia lakukan, aku hampir selalu bisa langsung mengerti. Seperti misalnya, dia menyukai Lin Chuan, ingin menikah dengannya. Sejak SMP, Xian Yuyu langsung menelepon ayah Xian, merengek ingin sekelas dengan Lin Chuan. Di kelas, dia bersikeras ingin duduk sebangku dengannya. Lin Chuan suka bermain-main dan genit. Dia juga putra dari keluarga Lin. Di sekolah, dia adalah idola. Banyak yang mengejarnya. Jadi dia tidak menganggap serius pengejaran Xian Yuyu. Saat SMA, pacar di sekitarnya silih berganti. Xian Yuyu sangat marah. Hampir setiap hari marah-marah. Bahkan terkadang bertindak gegabah. Mengganggu gadis-gadis itu. Di antaranya ada seorang gadis bernama Li Sui-er. Di antara anak-anak orang kaya, dia adalah seorang siswi teladan yang langka. Latar belakang keluarganya tidak terlalu baik. Orangnya terlihat polos dan penurut. Selalu menguncir rambutnya dengan kuncir kuda sederhana. Diikat dengan pita kupu-kupu. Sudah terbiasa melihat putri dari keluarga kaya yang manja. Lin Chuan hampir langsung jatuh hati pada gadis ini. Selalu menggunakan alasan bertanya tentang pelajaran untuk mendekatinya.
Xian Yuyu menatap kedua orang itu. Pulpennya hampir patah di genggamannya. Sejak saat itu, dia selalu mencari gara-gara dengan Li Zu'er. Dan setiap kali, secara kebetulan, selalu dilihat oleh Lin Chuan. Begitu juga saat pelajaran renang. Sebenarnya Xian Yuyu hanya lewat, melihat Li Zu'er dengan malu-malu. Berdiri di depan sekelompok pemuda kaya. Tidak berani turun ke air. Jadi dia iseng menjulurkan kakinya. Sebenarnya tidak terlalu dekat dengan kolam renang. Tapi Li Zu'er entah bagaimana bisa terjatuh. Xian Yuyu menoleh ke arahku dan menjulurkan lidahnya. Dia bodoh sekali. Langsung jatuh begitu saja. Ini bukan salahku. Tapi melihat Li Zu'er terus meronta-ronta sambil berteriak minta tolong. Dia tetap merasa kasihan. Melemparkan pelampung besar ke dekat Li Zu'er. Tapi dia sengaja tidak mau mengambilnya. Saat itulah Lin Chuan datang. Seperti pahlawan yang menyelamatkan putri. Dia melompat ke air untuk menolong. Dia menyelimutkan handuk ke tubuh Li Zu'er yang menggigil. Dan langsung memarahi Xian Yuyu, memaksanya untuk meminta maaf. Aku berdiri di depannya. Mendengar pembelaannya yang lirih. Aku kan sudah melempar pelampung untuknya. Dia sendiri yang tidak mau mengambilnya. Pura-pura kasihan. Lin Chuan memarahinya jahat. Dengan wajah muram. Aku membantah. Nona, dia melempar pelampung karena ingin menolong. Tapi sebelum selesai bicara, aku melihat Li Zu'er menggigit bibirnya dan menggelengkan kepala. Berkata kepada Lin Chuan, "Tidak apa-apa, Tuan Muda Lin. Nona Shen mungkin tidak sengaja mendorongku. Aku tidak apa-apa. Lihat, aku baik-baik saja." Kan tanda tanya. Li Zu'er berpura-pura tegar, tapi terlihat begitu polos dan menyedihkan. Sambil berbicara, dia bersin. Lin Chuan sangat khawatir. Langsung membawanya ke PKS sekolah. Xian Yuyu sangat marah. Setelah kembali, dia duduk di balkon, air matanya menetes tiada henti. Sepasang matanya yang indah bengkak karena menangis. Setiap kali dia tidak senang, dia akan duduk di sini, lalu menarik lengan bajuku untuk menyeka air matanya. Kali ini, dia tetap duduk di balkon, dengan kaki telanjang, menatap lampu jalan yang redup di bawah, tapi tidak menangis. Banyak pesan dan panggilan masuk di ponselnya. Dia langsung mematikannya, lalu duduk termenung. Aku menemaninya seperti biasa, hanya saja di tempat yang tidak bisa dia lihat. Pengikut Go. Tiba-tiba dia menoleh dan memanggil. Tapi di belakangnya kosong. Hanya ada keheningan. Xian Yuyu menarik napas dalam-dalam. Saat dia mengangkat wajahnya, setetes air mata jatuh tanpa suara. Cahaya bulan menyinari wajahnya. Matanya jernih dan bening. Menatap ke kejauhan. Berkilau dengan cahaya redup. Pembohong. Setelah beberapa lama, dia tersenyum pahit. Lalu menundukkan kepalanya lagi. Dagunya bertumpu di lututnya. Katanya akan menjadi pengikutku. Katanya akan datang. Air mata kembali mengalir. Membasahi pipinya. Menetes dari ujung hidungnya. Tiba-tiba aku teringat sehari sebelum aku pergi. Dia mengajakku menemaninya ke toko cincin untuk mengambil cincin kawin. Dia bilang harus mengambilnya sendiri agar lebih bermakna. Lihat, di cincin ini, aku sengaja mengukir inisial namaku dan Lin Chuan. Yesi, Yui Chuan, menatap cincin itu. Hati dan mata Xian Yuyu penuh dengan cinta. Tapi dia tidak tahu bahwa besok aku akan mati. Dilenyapkan tanpa sisa. Aku berkata, Nona, mari kita pergi ke kuil untuk pemberkatan dan berdoa. Dia memiringkan kepalanya sedikit, menatapku sambil tersenyum. Sepertinya seru. Lin Chuan mungkin akan menyukainya. Apakah kita pergi hari ini? Jadi, kami pergi ke kuil tempat aku diadopsi saat kecil. Aku yang menyetir. Dia sangat bersemangat sepanjang jalan. Memegang kedua cincin itu sampai ke depan aula Buddha. Lalu berlutut di atas bantal empuk. Dengan mata terpejam. Kedua tangan disatukan. Saat dia pergi mencari biksu untuk pemberkatan. Aku juga berlutut di depan patung Buddha. Hari itu, aku berlutut sangat lama. Guruku sudah lama meninggal dunia. Dan duniaku selama bertahun-tahun ini. Sepertinya hanya ada satu Xian Yuyu. Sayangnya dia tidak mencintaiku. Aku berdoa dalam hati. Semoga Xian Yuyu selalu lancar dalam segala hal. Dan hidup damai hingga tua. Aku pikir,
Dia pasti bisa hidup bersama orang yang dicintainya hingga tua. Mungkin akan memiliki anak yang lucu. Mungkin akan berkeliling dunia bersama. Mungkin akan mengelola perusahaan bersama. Singkatnya, akan menjalani hidup yang bahagia dan memuaskan. Dan aku hanyalah pemeran pendukung dalam 20 tahun hidupnya. Seorang pengikut. Seumur hidupku bukanlah seumur hidupnya. Aku keluar dari Aula Buddha. Dia sedang menggoyangkan lonceng emas di tangan kanannya. Mengangkatnya tinggi-tinggi untuk dilihat. Berkilauan di bawah sinar matahari. Melihatku keluar, dia tersenyum padaku. Nih, pengikut kecil. Biksu memberikannya padaku. Aku juga memintakan satu untukmu. Katanya untuk keselamatan. Pakai saja untuk iseng. Melemparkan sebuah gelang lonceng padaku. Lalu dengan gembira, membawa cincin kawin yang sudah diberkati. Berjalan ke depan. Biksu datang ke sisiku dan menghela napas. Hanya berkata, pakailah. Tapi, orang yang akan mati untuk apa butuh keselamatan? Aku meletakkan gelang itu di depan patung Buddha. Lalu pergi. Menatap gadis di depan yang sedang bersenandung. Punggungnya yang berjalan dengan langkah tegap. Hatiku terasa pedih. Dia sesekali menoleh dan memanggilku. Pengikutku, cepatlah. Mungkin sudah menemukan jalan keluar. Shin Yuyu akhirnya menyalakan ponselnya dan menerima panggilan pertama. Di seberang telepon, tentu saja ayah Shen marah besar. Shin Yuyu, apa kamu tahu? Apa yang kamu lakukan? Di hari sebesar ini, kamu bilang tidak jadi menikah begitu saja. Yang datang adalah semua tokoh penting di Jiangcheng. Mau ditaruh di mana muka tuaku ini? Shin Yuyu hanya mendengarkan dengan tenang. Menunggu ayah Shen selesai meluapkan amarahnya. Barulah dia berkata dengan datar. Ayah, Lin Chuan tidak menyukaiku. Ayah juga tahu itu. Pernikahan keluarga Lin dan Shen mungkin hanyalah alasan untuk bisnis. Kamu sudah mengejar Lin Chuan selama bertahun-tahun. Putriku, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku hanya merasa ada seseorang yang hilang. Ayah tahu tidak? Guli sudah tiada. Tapi ayah Shen bertanya dengan bingung. Siapa itu Guli? Aku sedikit terkejut. Ternyata setelah dilenyapkan, aku benar-benar tidak ada lagi. Yang mengingatku hanya Shen Yuyu seorang. Sama seperti dalam hidupku yang hanya ada dia. Suara Shen Yuyu sedikit tercekat. Ayah, jangan pura-pura. Ayah Shen tentu saja marah. Mengira Shen Yuyu sedang berhalusinasi. Mengatakan akan memanggil dokter ke rumah lalu menutup telepon. Aku melihat Shin Yuyu menelpon banyak orang yang dikenalnya. Akhirnya menyadari bahwa semua orang tidak mengenal siapa itu Guli. Dia membenamkan wajahnya di lututnya. Terisak pelan. Dia kan pengikutku. Dia selalu ada di belakangku. Aku teringat tahun kedua SMA. Dia juga menangis seperti ini. Suatu sore, dia pergi jalan-jalan dengan teman-temannya. Sopir di rumah tiba-tiba ada urusan dan mengambil cuti. Hari itu, dia hampir celaka. Katanya saat melewati sebuah gang menuju bar. Dia melihat beberapa preman sedang mengganggu seorang gadis. Dia yang selalu belak-belakan. Menantang mereka tanpa berpikir panjang. Kemudian, gadis yang diganggu itu lari sendiri. Meninggalkannya sendirian. Dikeroyok oleh beberapa preman berambut pirang. Saat aku tiba, preman-preman itu memegang tongkat bisbol dan tersenyum menyeringai padanya. Shen Yuyu gemetar dan bersandar di sudut dinding. Tapi masih menatap tajam ke arah mereka. Bahkan menampar tangan yang mencoba menyentuh wajahnya. Pelacur sialan. Berani-beraninya kamu. Orang yang dipukul itu marah. Langsung mencoba merobek roknya. Darah di hatiku. Hampir seketika mendidih sampai ke kepala. Aku langsung menendangnya. Menarik Shen Yuyu ke belakangku. Saat melihatku, dia langsung menangis sejadi-jadinya. Sambil menangis dia menunjuk orang-orang itu. Guli, hajar. Hajar mereka. Kalau soal berkelahi, aku tentu jago. Aku memang pengawal nona besar. Setelah aku menghajar mereka berlima sampai terkapar, salah satu preman berambut pirang langsung mengeluarkan pisau dan bermain curang. Menggores lenganku. Darah terus mengalir dari lenganku. Untungnya goresannya tidak dalam. Aku hanya merobek sepotong kain untuk membalutnya dan menghentikan pendarahan. Saat aku mendekati Shen Yuyu, dia sedang duduk di sudut dinding, memeluk lututnya dan menangis pelan. Aku berjongkok, ingin mengelus kepalanya.
Tapi tanganku berhenti di udara cukup lama. Akhirnya, aku menariknya kembali. Nona, ayo kita pulang. Malam itu aku menggendongnya. Berjalan pulang di bawah lampu jalan yang redup. Dia mungkin lelah menangis. Bersandar di punggungku dengan tenang. Seperti saat dia lelah bermain waktu kecil. Pengikutku, apa kamu akan selalu ada di belakangku? Tiba-tiba dia bertanya. Aku terdiam. Menghitung. Sekarang dia berusia 17 tahun. Masih ada 7 tahun lagi. Cukup lama. Setelah berpikir sejenak, aku menjawab. Mungkin saja. Mungkin dalam 7 tahun dia akan jatuh cinta padaku. Mungkin dia akan tetap mengejar Lin Chuan. Hati dan matanya hanya untuk orang lain. Ternyata tebakanku benar. Dia duduk di balkon sepanjang malam. Aku secara refleks ingin memberinya pakaian hangat. Agar dia tidak masuk angin. Minum lebih banyak air hangat. Sayangnya aku tidak bisa melakukannya. Dia benar-benar masuk angin. Pelayan datang bekerja di siang hari. Menemukan suaranya serat. Dengan panik segera menelpon dokter keluarga. Dan memasak teh jahe. Aku pikir dia pasti tidak mau minum. Dulu saat minum obat, dia selalu menutup hidung. Merasa sangat tersiksa. Tak disangka, tanpa berpikir panjang, dia langsung meminumnya sampai habis. Saat mengembalikan mangkuk ke pelayan, tiba-tiba dia bertanya, kamar di dekat tangga lantai 3 itu. Dulu, siapa yang tinggal di sana? Itu adalah kamarku dulu. Pelayan berkata sudah lama kosong. Tidak pernah ada yang tinggal. Dia bertanya dengan datar. Lalu pergi ke kamar di lantai 3. Mendorong pintu. Bau debu langsung tercium. Sepertinya memang sudah lama tidak ada yang tinggal. Tempat tidur, lemari, meja belajar. Semuanya perabotan yang paling sederhana. Jarinya dengan lembut menyentuh meja belajar. Langsung terkena sedikit debu. Dulu saat dia terbangun di tengah malam, dia akan berlari ke kamarku dengan kaki telanjang. Matanya mengantuk sampai tidak bisa terbuka. Tapi mulutnya bergumam memanggilku. Dia membuka laci satu persatu, seolah ingin mencari jejak keberadaanku. Tapi aku tidak punya kebiasaan menulis buku harian. Juga tidak suka mengoleksi barang. Setelah mencari cukup lama dan hampir menyerah, pandangannya tiba-tiba berhenti di sudut. Pada sebuah pita kupu-kupu merah. Dia terkejut, mengambilnya dan melihatnya dengan seksama. Itu adalah hiasan rambut dari kain yang sudah cukup tua. Warnanya sudah agak pudar, tapi sangat bersih. Ekspresi Shen Yuyu memberitahuku. Dia sudah ingat asal-usul pita kupu-kupu ini. Ini dibuatkan oleh mendiang ibunya saat dia masih kecil. Juga yang dia kenakan di kepalanya saat kebakaran besar waktu itu. Ku dengar ibu Shen berasal dari keluarga miskin. Seorang penjahit wanita dari kota kecil terpencil. Kesehatannya juga tidak begitu baik. Meninggal 2 tahun setelah melahirkan putrinya. Barangnya tidak banyak, termasuk jepit rambut pita kupu-kupu ini. Shen Yuyue sering memakainya. Saat aku menggendongnya keluar dari kebakaran, pita kupu-kupu itu tidak sengaja jatuh ke dalam saku bajuku. Shen Yuyue merasa sedih cukup lama. Memberitahuku saat Lin Chuan menyelamatkannya. Pita kupu-kupu itu hilang di lokasi kebakaran. Dia bertanya di mana aku hari itu. Aku tidak pernah bisa mengatakannya. Akhirnya hanya bisa berbohong. Maaf, Nona, aku ada di rumah. Saat ini, Shen Yuyue menggenggam pita kupu-kupu itu. Termenung cukup lama. Akhirnya memasukkannya ke dalam laci. Pengikut Go. Aku tahu kamu ada di sana. Tiba-tiba dia berkata. Hatiku terkejut. Tapi aku segera sadar. Aku hanyalah jiwa yang transparan. Dia tidak bisa melihatku. Kamu bilang akan selalu ada di belakangku. Menjadi bayanganku. Lihat, bayangannya ada. Kamu juga ada. Kan tanda tanya. Dia diam-diam menatap sinar matahari yang menyinari bayangan di bawah kakinya. Tersenyum tipis. Dia akhirnya membalas pesan Lin Chuan. Mari kita bertemu di kedai kopi. Lin Chuan duduk di seberang Shen Yuyue dengan wajah marah. Shen Yuyue, beri aku penjelasan. Apa kamu tahu seberapa parah reputasi keluarga Lin kali ini? Rusak. Shen Yuyue menyeruput kopinya. Melirik ke jalan di luar jendela. Orang-orang berlalu lalang. Aku mengikuti pandangannya. Merasa tempat ini sangat akrab. Saat kulihat, baru kusadari. Di seberang jalan adalah sekolah SMA kami dulu. Aku sering menunggu Shen Yuyue
di persimpangan ini. Karena Lin Chuan sering ada pertandingan basket setelah sekolah. Xin Yuye akan pergi untuk menyemangatinya dan menonton pertandingannya. Dia tidak pernah mengizinkanku ikut, jadi aku menunggunya di sudut jalan ini. Dia selalu berlari kecil di belakang Lin Chuan, berteriak memintanya menunggu. Tapi tuan muda itu berjalan dengan langkah cepat. Aku masih ingat suatu kali tiba-tiba hujan. Aku khawatir dia akan basah kuyup dan berlari untuk memayunginya. Di tengah jalan, aku melihat Xin Yuye memegang payung, miring ke arah Lin Chuan. Mungkin karena hujan dan tidak ada payung. Jarang sekali Lin Chuan mau berjalan berdampingan dengannya. Dia tentu saja sangat senang. Sesekali mengajaknya bicara. Sama sekali tidak peduli dirinya basah kuyup. Saat kembali dan menceritakannya padaku, matanya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Pengikut Go, kamu tahu tidak? Hari ini Ichuan tidak membawa payung. Untung kamu biasanya menyiapkan payung di loker. Kali ini kamu benar-benar membantuku. Persimpangan ini selalu tertanam dalam ingatanku. Dia dengan gigih mengejar Lin Chuan. Pemandangan dari anak-anak menjadi dewasa. Sangatlah mendalam. Apa kamu masih ingat persimpangan itu? Tiba-tiba Xin Yuye angkat bicara. Lin Chuan menoleh ke sana, mengerutkan kening sambil mencoba mengingat. Bukankah ini jalan di depan gerbang sekolah SMA? Kamu selalu mengikutiku. Lin Chuan, aku tidak ingin menyukaimu lagi. Selama bertahun-tahun mengejarmu, kamu pasti merasa sangat terganggu. Xin Yuye mengalihkan pandangannya kembali ke Lin Chuan. Tapi tidak lagi penuh dengan bintang seperti dulu. Lin Chuan sedikit terkejut, lalu tersenyum acuh tak acuh, berkata, tidak terlalu mengganggu. Xin Yuye, kamu mungkin tidak akan bisa hidup tanpaku. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Jika dulu, aku pikir dia akan melompat kegirangan mendengar kata-kata seperti itu. Mungkin akan sangat bersemangat. Tapi sekarang, dia hanya mengangkat matanya sedikit dengan datar. Berkata, tidak perlu. Sebelum pergi, dia sekali lagi melirik keluar jendela. Berkata dengan tenang, kamu pasti tidak ingat. Dulu ada seseorang. Selalu berdiri di persimpangan itu menungguku. Menungguku pulang. Kata-kata yang tidak jelas. Membuat Lin Chuan bingung untuk waktu yang lama. Dia masih ingin menahan Xin Yuye. Tapi orang itu sudah pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku mengikuti Xin Yuye. Menemukan. Dia ternyata pergi sendirian ke kuil di atas gunung itu. Tapi dia sebenarnya tidak percaya pada Buddha. Hari itu, memberkati cincin kawin. Mungkin adalah pertama kalinya dalam hidupnya datang ke kuil. Berlutut di sana berdoa juga demi Lin Chuan. Demi pernikahan mereka yang bahagia. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Di depan patung Buddha, dia melihat lonceng yang kutinggalkan. Gelang itu, dia tertegun sejenak. Lalu matanya dipenuhi kejutan, menangkap seorang biksu muda, dan bertanya, apakah baru saja ada orang yang datang ke sini? Seorang pria berusia 20-an, bertubuh tinggi kurus, mengenakan pakaian hitam, sangat tampan. Matanya dia sepertinya mengingat dengan seksama. Lalu berkata, matanya seperti bulan. Biksu muda itu melihat ke arahku berada, berhenti sejenak, lalu berkata, dermawan itu datang beberapa hari yang lalu. Apakah pria yang selalu ada di belakang Anda? Aku tidak tahu apakah biksu muda itu melihatku. Hanya saja pikiran Xin Yuye tidak ada di sana. Dia kembali bertanya dengan cemas. Maksudku, apakah dia baru saja datang? Tidak pernah. Xin Yuye akhirnya putus asa. Harapan di matanya seolah padam kembali. Aku mengikutinya di kuil selama 3 hari penuh. Setiap fajar menyingsing, dia pergi berlutut di depan Buddha, kedua tangan disatukan. Sampai malam tiba, lonceng kuil berbunyi. Barulah dia bangkit dengan kaki yang terasa pegal. Nona Shen yang selalu meremehkan dewa dan Buddha, berlutut di depan Buddha selama 3 hari penuh. Samar-samar aku mendengar isi hatinya. Buddha, aku tidak tahu apakah engkau ada. Jika bisa, aku, Xin Yuye, bersedia menggunakan sebagian sisa hidupku untuk menukar reinkarnasi Guli yang damai. Kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Guli, maafkan aku. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menemukanmu lebih dulu. Nanti, maukah kamu menikahiku?
Mata Shin Yuyui menatap dengan serius, menatap patung raksasa. Matanya memerah. 3 hari kemudian, saat dia keluar dari kuil Buddha, aku merasa jiwaku seolah-olah tiba-tiba terbebaskan. Tubuhku perlahan berubah menjadi buih, menatap kepergian Shen Yueyu dari kejauhan. Dengan lembut berkata, "Putri kecilku, aku telah menjagamu seumur hidupku. Di kehidupan selanjutnya, giliranmu yang menjagaku." Ya, tanda tanya.